Rakyat Malindeman. Syahdan hiduplah seorang pemuda yatim piatu pada zaman dahulu kala. Malindeman namanya. Ia pemuda yang rajin, giat belajar, dan baik budinya. Malindeman tinggal dengan seorang janda tua bernama Mandeh Rubiah. Mandeh Rubiah menganggap Malindeman seperti anak sendiri. Pada suatu malam, Malindeman kembali menjaga tanaman padinya. Ia terperanjat setelah melihat 7 bidadari tengah mandi di kolam yang terletak di belakang pondok Mandeh Rubiah. Sungguh eloknya bidadari-bidadari itu. Ucap Malindeman. Malindeman terpesona melihat kecantikan 7 bidadari tersebut. Malindeman juga melihat 7 selendang tergeletak di dekat kolam. Selendang itu digunakan para bidadari untuk kembali ke kayangan. Kemudian, Malindeman mengambil salah satu selendang. Aku akan mengambil salah satu dan menyembunyikannya, agar salah satu dari mereka tidak bisa pulang. Ucap Malindeman. Lalu ia sembunyikan dan kembali mengintip 7 bidadari yang sedang mandi tersebut. Menjelang pagi, 7 bidadari berniat kembali ke kayangan. Tetapi, salah satu bidadari, yaitu bidadari bungsu, tidak dapat menemukan selendangnya. Kemana selendangku? Ucap putri bungsu sambil kebingungan karena selendangnya hilang diambil Malindeman. Dan ia ditinggal oleh 6 bidadari lainnya. Sepeninggal kakak-kakaknya, si bungsu menangis. Ia ketakutan untuk tinggal di bumi. Malindeman lantas mendekati dan menghibur si bidadari bungsu. Hai bidadari cantik, mengapa engkau menangis? Ucap Malindeman. Aku kehilangan selendangku. Ucap putri bungsu sambil menangis. Lalu Malindeman berkata, Aku tak bisa membantu, tetapi kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara. Malindeman kemudian mengajak bidadari itu ke rumah Mandeh Rubiah. Sesampainya di rumah, Malindeman memanggil ibunya. Hai ibu, aku membawa bidadari ini karena dia kehilangan selendangnya dan tidak bisa pulang ke rumahnya. Kalau begitu, biarkan ia tinggal di sini. Jawab ibunya yang prihatin melihat putri bungsu. Malindeman meminta Mandeh Rubiah menyembunyikan selendang itu selamanya. Malindeman mengajak ibunya mengobrol dan berkata, Ibu, tolong kau sembunyikan selendang yang dimiliki oleh bidadari tadi. Baiklah, nak. Jawab ibu yang setuju dengan permintaan Malindeman. Sejak saat itu, Malindeman dan putri bungsu saling jatuh cinta. Keduanya lantas menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sutan Duano. Putri bungsu semula sangat berbahagia bersuamikan Malindeman. Namun, sejak Sultan Duano lahir, perangai Malindeman menjadi berubah. Malindeman malah lebih banyak menghabiskan waktunya di area perjudian, hingga seringkali tidak pulang berhari-hari lamanya. Hingga pada suatu saat, putri bungsu menemukan selendang miliknya di rumah ibu Malindeman. Selendangku, mengapa bisa ada di rumah ini? Ucap putri bungsu sambil kebingungan. Seketika, ia membawa selendang itu ke rumahnya. Putri bungsu kemudian menemui Bujang Karim, pegawai Malindeman, dan berkata, Hai Bujang Karim, tolong kau sampaikan kepada Malindeman. Aku akan kembali ke kayangan dan membawa Sultan Duano ke sana. Bujang Karim segera cepat mencari Malindeman ke area perjudian. Tuan, istrimu ingin pergi karena telah menemukan selendang miliknya. Ucap si bujang anak buahnya. Apa? Ucap Malindeman yang sedang berjudi. Malindeman panik. Dengan terburu-buru, ia segera kembali ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Namun, ia sudah terlambat. Istri dan anak kesayangannya telah kembali ke kayangan. Malindeman hanya dapat menyesali kepergian anak dan istrinya. Ia benar-benar sangat menyesal. Aku sangat menyesal telah meninggalkanmu, wahai putri bungsu. Ucap Malindeman dengan sangat menyesal. Akhirnya, ia harus kehilangan keluarga tercintanya.